Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, mahasiswa S1 Keperawatan 8A, akan mempresentasikan tentang kelainan kulit dan skincare. Di sini anggota kelompok kami, yang pertama ada Dina Rosmala Silviani, ada Fatwa Kamal Yulianto, Kelvin Angling Kusumo, dan saya sendiri Hairin Wanda Aurelia. Dari latar belakang, di sini kami akan membahas tentang penyakit kulit. Penyakit kulit adalah kelainan kulit yang diakibatkan adanya jamur, kuman, parasit, virus, maupun infeksi yang dapat menyerang siapa saja. Penyakit kulit dapat menyerang seluruh atau sebagian tubuh tertentu dan dapat membahayakan kondisi kesehatan penderita jika tidak ditangani dengan serius. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan gangguan pada kulit yang sering ditemui misalnya faktor lingkungan, iklim, tempat tinggal, kebiasaan hidup yang kurang sehat, alergi, dan lain-lain. Profil Kesehatan Indonesia tahun 2018 menunjukkan bahwa distribusi pasien rawat jalan di Rumah Sakit Indonesia dengan golongan sebab penyakit kulit adalah terdapat sebanyak 115.000 jumlah kunjungan dengan 64.557 kasus baru. Hal ini menunjukkan bahwa penyakit kulit semakin berkembang dan dominan terjadi di Indonesia. Next. Pengertian kulit. Kulit merupakan bagian tubuh yang terletak paling luar, yang membatasi organ terdalam dengan lingkungan hidup manusia. Luas kulit orang dewasa yaitu lebih kurang 1,5 meter persegi dan berat kira-kira 15% berat badan. Kulit merupakan organ yang esensial dan vital, juga sangat kompleks, elastis, dan sensitif. Bervariasi pada keadaan iklim, umur, seks, ras, dan juga bergantung pada lokasi tubuh. Secara garis besar, kulit terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu lapisan epidermis atau cuticle, lapisan dermis, corium, cutisfera, terus skin, dan lapisan subkutis atau hipodermis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dina. Untuk pengertian penyakit kulitnya sendiri, ada beberapa pengertian. Yang pertama itu, penyakit kulit merupakan gangguan fungsi yang terbatas dan atau dominan pada permukaan kulit. Penyakit ini sering terjadi di negara berkembang dan berhubungan dengan keadaan sosial dengan ekonomi yang rendah, di mana masyarakat masih belum mengutamakan kebersihan diri maupun lingkungannya. Penyakit kulit adalah kelainan kulit yang diakibatkan adanya jamur, kuman, sama parasit, virus, maupun infeksi yang dapat menyerang siapa saja. Nah, untuk pengertian penyakit kulit yang kedua yaitu penyakit kulit dapat menyerang seluruh atau sebagian tubuh tertentu dan dapat membahayakan kondisi kesehatan penderita jika tidak ditangani dengan serius. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan gangguan pada kulit yang sering ditemui misalnya faktor lingkungan, faktor iklim, tempat tinggal, kebiasaan hidup yang kurang sehat, serta alergi dan lain-lainnya. Nah, untuk macam-macam penyakit kulit sesuai penyebabnya, di mana ada 3 faktor. Yang pertama yaitu penyakit kulit akibat peradangan. Contohnya itu ada dermatitis, yang kedua ada herpes. Nah, untuk yang penyakit kulit akibat kelainan autoimun ada seperti lupus. Nah, untuk penyakit kulit akibat infeksi, contohnya itu ada abses, yang kedua itu ada sebaceous, dan yang ketiga itu pyoderma. Nah, untuk gejala penyakit kulit, menurut hasil penelitian Maharani 2015, untuk mengdiagnosis penyakit kulit dan untuk melakukan penanganan terapeutik, maka harus dapat dikenali perubahan pada kulit yang dapat diamati secara klinis, yaitu efrosen. Efrosensi kulit dapat berubah pada waktu berlangsungnya penyakit. Untuk mempermudah diagnosis, ruam kulit dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu eflorescens primer dan sekunder. Eflorescens primer terdapat pada kulit normal, sedangkan eflorescens sekunder berkembang pada kulit yang berubah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kelvin.
Ya, selanjutnya ada gejala penyakit kulit yang dibagi dua, yaitu efloresen primer dan efloresen sekunder. Efloresen primer memiliki beberapa tanda, diantaranya yaitu yang pertama bercak, yang kedua etisan, yang ketiga papula, yang keempat tubar, yang kelima fasikel, yang keenam bula, yang ketujuh pustule, yang ke-8 urika, yang ke-9 tumor, yang ke-10 kista, 11 plak, dan ke-12 abses. Sedangkan untuk fluoresan sekunder, ya diantaranya ada yang pertama ketombe, kedua krusta, yang ketiga erosion, yang keempat uleus, yang kelima likenifikasi, yang keenam ekorisiasi, yang ketujuh keloid, ke-8 rafde, yang ke-9 hipopigmentasi, yang ke-9 hiperpigmentasi, 10 hipopigmentasi, yang ke-11 atrofi, yang ke-12 abses. Untuk penata laksanaan penyakit kulit ada 6, yaitu penggunaan obat topikal, yang kedua kortisosteroid, yang ketiga antibiotik, yang keempat anti jamur, yang kelima antihistamin, lalu yang terakhir penggunaan imunosupresan pada penderita autoimun. Selanjutnya pencegahan penyakit kulit. Yang pertama ada membersihkan ruang kamar tidur setiap hari. Yang kedua menjemur kasur, guling, dan bantal minimal 1 minggu sekali. Yang ketiga mengganti dan mencuci sarung bantal, handuk, sarung guling, dan selimut setiap seminggu sekali. Yang keempat menjemur handuk yang lembab setelah pemakaian pada terik matahari setiap hari. Yang kelima menghindari pemakaian handuk, pakaian, dan selimut yang digunakan secara bergantian dengan orang lain. Selanjutnya dibacakan oleh Fatwa. Selanjutnya, pencegahan penyakit kulit dari nomor 6, mengganti pakaian setiap 1 hari sekali, menghindari penggunaan sisir, jilbab, dan topi secara bersama-sama dan bergantian. Yang ke-8, menghindari pemakaian handuk, sapu tangan, sisir rambut yang kotor. Yang ke-9, mengganti air yang digunakan dan menguras bak mandi yang tidak pernah dibersihkan maksimal 1 minggu sekali. Yang ke-10, mengganti dan mencuci kaos kaki maksimal 2 kali sehari. Selanjutnya, yang ke-11, mengurangi kepadatan penghuni suatu ruangan yang melengkapi kapasitas. Yang ke-12, membiasakan membuka jendela setiap hari sehingga ruangan menjadi tidak lembab. Yang ke-13, menjaga kebersihan diri seperti kebersihan kuku, rambut, kebersihan kulit, telinga setiap hari. Yang ke-14, mandi minimal 2 kali dan menggunakan sabun dan air mengalir. Yang terakhir, mencuci tangan dan kaki setelah selesai beraktivitas dengan sabun dan air mengalir. Kesimpulannya, kulit merupakan bagian paling luar tubuh yang rentan terhadap berbagai macam penyakit, khususnya masyarakat yang masih belum mengutamakan kebersihan diri maupun lingkungan. Penyakit kulit adalah kelainan kulit yang diakibatkan adanya jamur, kuman, parasit, virus maupun infeksi yang dapat menyerang siapa saja. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan gangguan pada kulit yang sering ditemui misalnya faktor lingkungan, iklim, tempat tinggal, kebiasaan hidup yang kurang sehat, alergi, dan lain-lain. Maka dari itu, pencegahan kulit harus dilakukan agar kita terhindar dari berbagai macam masalah. Kulit mulai dari menjaga kebersihan diri dan lingkungan saja sudah cukup untuk menghindari kita dari masalah penyakit kulit. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.